Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah berdoa kan di awal masuk. Oke. Gimana kabarnya? Ini kok pada pakai baju batik semua? Ada acara apa? Oh. Oke, jadi tadi agak heran juga tadi ketika kok masuk kok pakai baju batik semua. Perasaan batik beda-beda lagi, bagus-bagus. Biasanya kan kalian pakai batik seragam kan? Kok tumben beda-beda gitu. Kalau jelek beli lagi berarti. Oke, sebelumnya mungkin Bapak absen dulu ya. Tadi ada yang kesiswaan. Wadah. Oke. Aliza Farasya Kalia hadir. Kaila ya? Kaila. Oh iya, salah. Alken Hendro. Amanda Gia hadir. Akila Faiza Arasya. Oh, Arasya izin. Ardan hadir. Aurora hadir. Kalista dispen. Kalista dispen. Karisa hadir juga. Dava Banu dispen juga. Davi di mana? David Dirgan Virus dispen. Farel Aurelio Farel mana? Oh, ini. Filemon Gendis Haikal Imai Irsat sakit. Oh, di UKS. Istabala sakit, nggak masuk. Jauza dispen. Keiza Kenzi Kevin oke. Kalista Gita Muhammad Bagus ada Muhammad Bagus. Muhammad Farhan sakit. Muhammad Raisa sakit juga. Nafinza Bintang Wira Yuda sakit. Nurul sakit. Revanu ada ya. Rizal hadir. Salma hadir. Salvakor sakit hadir. Oh, Sekar dispen. Safira Fania Yafi Yuda sakit.
Zidan. Namamu siapa, Dok? Namamu siapa? Rey? Reyhanun. Bukannya dispen ya? Oh, dispennya nanti. Oke, enggak kok. Oh, Reyhanun ya? Kita kira mau dispen. Ya udah. Oke. Cukup. Oke, kemarin kita belajar tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang ingat salah satu? Oke. Apa tadi? Bisa. Oke. Masih pada ingat berarti? Terus, jadi karena kemarin mungkin kita kurang maksimal, jadi kita ulangi sedikit-sedikit ya materi kemarin. Ya, tujuannya supaya kalian tahu bahwasanya Islam di Indonesia itu ada jalur masuknya, ada teori-teori masuknya. Oke? Bisa dipahami? Nanti Bapak pengen juga ngelihat kalian presentasi lagi. Nanti mungkin ada bagi kelompok juga. Oke, ya. Sebenarnya ini sih, ketika Bapak diskusikan dengan Pak Robi juga, ya namanya berkelompok atau kalau dalam pendidikan ada namanya expository learning atau berkelompok juga, itu berguna untuk kalian ke depannya. Supaya, karena mungkin kalau di kelas 10 nggak terlalu kelihatan ya, mungkin di kelas 12, karena Bapak juga ngajar di kelas 12. Kalau suruh berkelompok itu susah, karena sudah ada circle-nya. Karena nggak dibudayakan dari kelas-kelas bawah itu berkelompok. Jadi kayak udah circle-circle gitu loh. Dan ketika dia disuruh untuk berkelompok, dia nggak mau disuruh, maksudnya suruh berhitung yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini. Pasti dia ngumpul dengan kelompok-kelompoknya, dengan bestie-bestie mereka. Padahal kenyataannya, ketika kalian nanti di dunia kerja atau di masyarakat, kalian nggak akan bisa memilih kalian ini mau berkelompok dengan siapa. Tapi kalian harus bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Oke, paham? Oke, Bapak jelaskan sedikit ya. Ini agak buruk ya. Nah, ini di Indonesia adalah Islam, agama Islam di Indonesia adalah merupakan agama terbesar. Kok bisa, Pak? Karena kan dulu kalau dalam sejarah agama Buddha, Hindu-Buddha yang istilahnya ada di Indonesia. Kok tiba-tiba Islam jadi agama tertinggi di Indonesia gitu? Nah, benar sekali. Karena ada disebarkan. Agama Islam ini disebarkan oleh para ulama, para pedagang. Makanya kalian mungkin sudah membahas tentang teori masuknya Islam. Ini adalah teori Gujarat yang Bapak bahas. Dari India ke Indonesia. Lewat Sumatera, ke baru ke Jawa. Ini teori Gujarat. Ini ada salah satu beberapa pencetus teori, salah satunya Dewes dan Senok Hukronya. Itu adalah, kalau itu dari luar, ada juga dari Sucipto Wijoyo Suparto, itu juga salah satu orang yang mendukung teori tersebut gitu. Nah, di Islam pada teori Gujarat ini sekitar datang ke Indonesia sekitar abad ke-13 atau abad ke-7. Jadi ketika abad ke-7 itu masih awal-awal Islam, ke-7 Hijriah, itu ya
bukan awal Islam ya, maksudnya udah lumayan jauh. Jadi ketika abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi itu Islam datang ke Indonesia ini lewat India. Bukti pendukungnya adalah adanya makam dari, ini kok kecil ya, ini adalah nisan dari Malik As-Saleh, bisa kalian temukan di Aceh. Itu makamnya merupakan makamnya itu mirip seperti makam-makam yang ada di Gujarat sana, makanya teori itu muncul gitu. Selanjutnya ada teori Persia. Ini letak Persia, itu letak Indonesia. Sangat jauh sekali. Nah, benar sekali. Kebanyakan lewat jalur air. Nah, hampir sama seperti yang tadi. Bahwasanya masuk itu pada abad ke-13 Masehi. Islam masuk ke Nusantara pada ke-13 Masehi. Kalau sekarang kan udah abad ke-21. Berarti ya sudah lumayan lama gitu. Nah, kalau yang dari Persia ini ada beberapa profesor yang mendukung teorinya, yaitu adalah Umar Amir Hussein, ada juga Husin Jayadiningrat. Buktinya apa? Kok dia bisa memaparkan seperti itu? Yaitu ada kesamaan ajaran dari Sufi Syekh Sidi Jenar itu salah satu Sufi dari Jawa dengan Sufi dari Iran, Al-Halaj. Itu adalah kesamaan ajaran gitu. Selanjutnya ada juga peringatan-peringatan itu mirip antara yang ada di Iran dengan yang ada di Indonesia. Seperti ada Tabwik, itu adalah salah satu peringatan 10 Muharram di Sumatera, di Bengkulu. Itu sama dengan di Iran gitu. Nah, ini ada teori Cina juga. Kemarin kita sudah bahas sedikit-sedikit tentang teori Cina itu. Kalian juga udah nyatet kan? Jadi ada beberapa teori, yaitu Slamet Mulyana dan Sumanto Arkutubi. Itu adalah profesor yang mengemukakan adanya Islam masuk ke Indonesia lewat Cina. Nah, ada juga teori Mekah. Itu dari Buya Hamka. Juga ada beberapa sejarawan lain seperti Van Leur juga, bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu lewat Arab gitu. Namun ada satu yang perlu dipahami, bahwasanya teori ini, karena Buya Hamka itu termasuk sejarawan, tapi dia istilahnya di kantor istilahnya membaca buku banyak, cuman dia bukan arkeologi, jadi nggak terjun langsung ke lapangan. Dia hanya mengemukakan itu berdasarkan logika dia. Jadi teori Mekah ini tidak didukung bukti-bukti arkeologis. Cuman teori ini masih tetap eksis sampai sekarang. Hah? Oke. Nah, terus kita tinggal di Surakarta, anak-anak. Terus ada nggak istilahnya Islam atau peninggalan Islam zaman dahulu yang masih kita bisa nikmati sekarang? Ini mungkin ada beberapa seperti Sekaten, ada juga Masjid Agung Surakarta, wayang kulit, grebek Maulud, sastra dan tembang. Juga ada Keraton Surakarta Hadiningrat yang bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, kita akan bahas satu aja, Sekaten. Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu? Tahu semua pasti? Tahu. Nah, ternyata Sekaten itu adalah tradisi tahunan yang diselenggarakan oleh Keraton Surakarta untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi
ini adalah salah satu peninggalan kebudayaan pada zaman dahulu hasil akulturasi yang bermula pada era kerajaan Demak pada waktu itu. Selanjutnya Sekaten juga pernah berhubungan juga dengan Sunan Kalijaga karena dia menciptakan gamelan Sekaten sebagai media dakwah. Nama Sekaten itu juga berasal dari syahadatain atau dua kalimat syahadat itu. Jadi sangat islami sekali pada waktu itu. Nah, ini ada beberapa prosesi Sekaten, kalian pasti sudah tahu. Tapi ada makna yang terkandung dalam prosesi tersebut. Yaitu ada gunungan makanan, itu melambangkan kesuburan dan berkah gitu. Selanjutnya ada juga melambangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga Sekaten itu merupakan hasil transformasi tradisi dari Hindu Buddha ke Islam gitu. Dulu mungkin ada tradisi Hindu Buddha seperti itu, cuman ketika masa Islam itu dibuat lain, yaitu salah satunya sebagai peringatan Maulid Nabi. Nah, ini ada yang tahu? Ya, Masjid Agung Surakarta. Mungkin hampir sama. Kalau kemarin Bapak kesini belum lama buat ngerjain tugas juga. Kalau dilihat-lihat hampir sama seperti masjid gede yang ada di Jogja, yang ada di Kauman. Cuman ini lebih besar. Ini lebih besar secara ini. Nah, Masjid Gede sendiri itu merupakan salah satu warisan dari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam pada zaman dahulu yang sekarang masih lestari gitu. Yaitu dibangun pada tahun 1763 pada zaman Pakubuwono ketiga. Ini terletak di Kampung Kauman, sama seperti di Jogja juga, terletak di Kauman juga. Dan secara filosofis ini dekat sekali dengan keraton. Karena memang Masjid Agung Surakarta pada dulunya itu juga merupakan sebagai media dakwah keraton, juga untuk menyebarkan agama Islam juga ada di keraton. Oh, ini juga Keraton Surakarta. Ini juga beberapa arsitektur juga ada yang mengandung unsur-unsur Islam. Jadi Keraton Surakarta itu dibangun oleh Pakubuwono kedua setelah memindahkan pusat dari Kartosuro ke Surakarta. Nah, ini beberapa bangunan, arsitektur bangunan itu mengandung unsur-unsur Islam, juga ada beberapa arsitekturnya juga ada gabungan unsur-unsur Hindu Buddha juga di situ. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Cukup. Oke, bagi kelompok nak, coba berhitung dari ujung. Dari sini. 1, 2, 3, 4 kelompok aja. 1, 2, Oke. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini ya. Oke.
Udah? Siapa yang mau mandi ya? Sama. Ikut IPM. Ikut IPM. IPM. Enggak, ayo pindah. Hah? Pak, ini jadwal listannya tuh jam berapa? Hah? Kamu mau keluar jam berapa? Bapak mah nggak lihat. Bentar. 3 sini. Jam 11. Belum. Hah? Hanun. Ini. Coba, Bang. Hanun. Hanun. Apa? Hah? Ya udah cuci tangan aja nggak apa-apa. Oke, udah. Udah berkumpul dengan kelompoknya semua. 1, 2. Itu yang belakang 3. 3. Ini 4. Oke. Itu bisa di-scan. Tugasnya ada di situ. Ambil, Pak. HP-nya ambil. Ini tren ini. Bentar ya. Ken. Di sini. Oke, udah di-scan? Udah tahu tugasnya? Oke. Bentar. Ini. Coba kalian lihat di B. Oke. Kalian lihat di B.
Ada beberapa teori kan di situ. Gak ada. Ya, ada teori Cina, teori. Nah, untuk yang satu itu ngerjain yang A. Yang A teori apa? Teori Gujarat. Berarti ini teori Gujarat. Satu ini kan. Nah, ini yang B. Ini yang C. Ini yang D. Kan ada empat kan? Teori Cina. Nah, udah? Udah? Nah, terus geser ke bawah lagi. Nah, geser ke bawah lagi. Saya dikerjain yang mana aja? Yang ini. Kan kalian berarti teori Cina kan? Teori Cina kan? Nah, itu apa ya mungkin? unsur-unsurnya ini yang mesti dicari. Dari teori Cina itu apa? Nama teorinya tulis ini. Jadi udah ini. Ini nggak usah. Yang ini nggak usah. Jadi ini doang. Ini terus. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Terus ini apa? Nggak usah. Itu rubik penilaian. Oke, paham? Ini udah paham? Ini kelompok 3 ya? Oh, ini Mbak, ini. Buka soalnya. Nah, ini berarti yang Persia. Persia. Nah, ini aktivitasnya kalian di sini. Nama teorinya ini, asal usulnya apa, ininya. Tapi cuman cukup teori Persia aja. Oke? Paham? Ini udah dibuka? Bentar ya. Di buku bisa, buat PPT juga bisa. Ini berarti teori Mekah. Teori Mekah. Teori Mekah. Nah, masukin ke sini. Ini nama teorinya Mekah. Nah, asal usul pendukung dan lain-lain kalian kerjain. Oke, tapi berkaitan dengan teori Mekah. Nah, ini catatan untuk kelompok pendengar sampai sini apa ke bawah juga? Nggak usah. Catatan untuk kelompok pendengar nggak usah. Catatan untuk kelompok pendengar nggak usah ya. Jadi ini bingung? Terserah. Kalian mau buat PPT bisa, mau di kertas bisa, mau infografis bisa, mau pakai apapun bisa. Yang penting nanti kalian presentasikan. Sampai aktivitas 2 aja. Ya. Sampai 3. Aktivitas 2 aja. Paham kan? Jadi kalian yang pertama, yang Gujarat. Nah, isikan ke sini. Nama teori apa, terus asal usulnya dan lain-lain. Isi tapi berdasarkan teori Gujarat. Paham? Oke. Ini kalau mau PPT-nya ada di sini. Kalau mau PPT Bapak ada di sini. Kalian scan aja.
Kak, ini kan asal usul dan tokoh pendukungnya itu berarti cuma nulis ini doang kan? Iya, Nggak perlu dijelasin kan? nggak perlu. Tempat besok. Udah sampai mana? Aman. Nanti presentasi ya. Umurnya berapa, Pak? Hah? Umurnya berapa, Pak? Umurnya tebak berapa? Yur Mas. Kayak baru lulus kuliah, Pak. 20. Ya 23 sampai 25 nanti. Ya itu. Masih 20. Masih 20-an. Berarti belum nikah ya, Pak? Belum. 4.000, Bos. Keluarga, Pak.
Gimana? Rusak apanya? Enggak apa. Pak, gimana nggak rusak? Kayak gini, kabel gitu. Ani kalau Ini ada yang bisa dibantu mbaknya? Aman. Ini teman-temannya kesini coba bantuin mbaknya. ini udah dibantu Pak. Oh bantu. Pak, jalan masuknya berarti itu datanya kayak perdagangan perkawinan gitu. Coba buka. Apa yang ini lagi pada Ya, tulis. Semakin tua. Sudah perkampungan muslim harus. Ya ini bukti-buktinya. Dari teori maka itu asal usulnya betul Pak. Bener-bener. Hebat-hebat. Tak kirain nggak perhatiin loh. Ternyata perhatiin juga. Gimana? Mbak? bukti sejarah Maksudnya? bukti sejarah penduduk Nusantara tuh maksudnya Oh ini bukan teori Nusantara mbak, teori Cina. Kamu teori apa? Oh ya. Jadi buktinya adanya, coba kamu jangan kayak dipegang. penemuan-penemuan yang Buktinya apa kok ada ini bahwasanya Islam di Indonesia ini lewat jalur Persia itu apa buktinya? Tadi kan udah bapak jelasin. Mungkin bisa nggak usah deh. Jadi buka aja di Google kalau enggak. Itu biasanya kalau dari Persia kan bapak udah jelasin tadi dari adanya kesamaan ajaran antara Sufi Indonesia dengan Persia, yaitu Syekh Siti Jenar dengan Al Halad tadi. Terus kan ada beberapa tadi yang bapak jelasin. Coba dicari di internet, pasti ada. Coba dibantuin kawannya. banyak ini Pak, isinya nggak? Nggak apa-apa. Pernah ngajar di mana? Oh, penasaran ya? Ya, nanti aja bapak ceritain waktu akhirnya. Bener ya Pak, ceritain dong. Nggak mungkin kayaknya. Enggak. Punya kakak. Ada. Mohon. Timur. Bukan. Negara. Nanti tak ceritain kalau di akhir. Nanti kerjain dulu. Udah ada yang selesai? Udah ada yang selesai?
Nanti kalau ada presentasi. Enggak dibuat sekarang enggak apa-apa. Enggak usah. Ini udah presentasi. Udah selesai. Siapa yang presentasi? Empat-empatnya maju semua nggak apa-apa. Luar biasa. Ini udah selesai mbaknya? Tinggal presentasi. Oke. Udah pada selesai semua? Ini udah selesai? Belum Pak, baru buku sejarah. Coba buka yang ketiga. Bentar ya Mas ya. Yang tugas 3. Catatan untuk kelompok pendengar. Ini. Catatan untuk kelompok. Jadi sebenarnya nggak wajib anak-anak yang ketiga catatan untuk kelompok pendengar, tapi lebih bagus kalau kalian dari kelompok yang maju ini catat sesuatu yang penting. Oke? Oke, lanjutkan Mas. Langsung Mas. Mohon perhatiannya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan teori kebenaran. Tokoh pendukung teori kebenaran adalah David Snapple, Christian Snow, Hugh Roger, J.P. Mokwet, dan Sucipto
Wirjo Suparto. Jalur masuk Gujarat adalah jalur perdagangan dengan para pedagang di Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Bukti sejarah mendukung batu nisan Sultan Malik batu nisan warna Malik dari peristiwa yang teori ada bukti musik mungkin ada batu nisan Sultan Malik di Samudra Pasai yang mirip dengan elit di sejarah India. Teori. Bukan kelompok agama Islam masuk Indonesia dari daerah negara India abad ke-13. Sekian dari kelompok 1. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, cukup. Ya udah. Terima kasih, Mas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Ayo yang berikutnya, yang siap. Ininya mana? Oke, terima kasih. Jadi bisa ditulis ininya nggak? Nomor absen apa biar Bapak enak. Ya silakan, yang siap maju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bagas, Aurora, Kami, Filemon, Imai, dan kita. Kita dari kelompok 2 akan menjelaskan teori tentang teori Mekah. Asal usulnya akan dijelaskan oleh Mas Abdul. Kelompok ini selain bunga Hamka, teori ini juga didukung oleh Stefan Taylor, Arnold, dan Antoni. Jalur masuk Israel melalui para Arab. Di sejarahnya perkampungan itu harus Sumatera Barat di abad. Kelebihan teori adanya persamaan mazhab di Arab dan di Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i. Kelemahan teori, kurangnya bukti kuat yang mendukung peran bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia dan kesimpulan Mas Aiman. Ya, kesimpulan dari teori-teori tersebut, proses penyebaran terjadi melalui jalur perdagangan dan dakwah damai oleh pedagang. Oke, terima kasih. Kami tutup. Apakah ada pertanyaan? Cukup. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk yang maju. Selanjutnya sudah jam 11. Semangat ya. Ayo, siapa lagi yang maju? Oke.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Farel dari kelompok Sip. kelompok 4 yang beranggotakan 1 Kaila absen 1, 2 Amanda absen 3, 3 saya Farel absen 15, 4 Kevin, 5 Rizal, 6 Salma, 7 Salvator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Kevin. Sejarah penduduk Tionghoa perpindahan muslim Tionghoa ke Asia. Sejarah ini adalah satu pengaruh budaya dan dua asli Tionghoa. Tiga keturunan Tionghoa bagian Batak. Empat peran Laksamana Chengho. Lima hubungan lama di Tiongkok. Kelemahan teori. 1. Tidak dapat menjelaskan awal mula masuknya Islam. 2. Muksma dakwah Cina bukan kafir. 3. Kurangnya bukti kuat. 4. Kontra dengan data sejarah. Untuk semula, saya masih bisa. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur dagang, laut, dan migrasi. Muslim Tiongkok mendukung bukti seperti keturunan Tionghoa, Taurat dan Batak, dan arsitektur masih bercorak Cina. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, silakan. Nomor terakhir. Ya, enggak apa. Siapa yang mau maju? Ininya, kertasnya? Makasih, Pak. Bagus, bagus. Langsung perkenalan dulu. Ayo, udah? Langsung? Ih, ini siapa yang mau presentasi? Langsung, buka mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong didengarkan ya. Wilayah ke wilayah selatan
membawa Indonesia membawa Indonesia. Kelebihan teori menjelaskan khusus syariah dalam tradisi Islam di Indonesia, hubungan jalur perdagangan, dipercaya dan bahasa, Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Tutup. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Dengarkan sebentar anak-anak. Terima kasih atas presentasinya, luar biasa. Luar biasa. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini adalah yang mungkin kalian harus tekankan adalah bahwasanya Indonesia atau Islam di Indonesia itu masuk dari 4 teori, yaitu Mekah, Cina, Persia, dan Gujarat. Tadi sudah dijelaskan juga tokoh-tokohnya. Mungkin nanti bisa dibaca-baca kembali. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Oke. Ya, oke cukup. Kalau cukup Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita nanti. Masih ada beberapa jam lagi. Berapa jam? Masih beberapa menit.